Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat wa birahmatihi tanzilul barakat wa nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Yayasan Masjid Husnul Khotimah, Ketua DKM dan seluruh Dewan Pengurus, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar tentang al-iqtisadiyah al-islamiyah, sistem ekonomi Islam, maka salah satu faktor penting adalah aspek distribusi. Kita tahu dalam teori ekonomi kita diajarkan tentang 4 pilar utama teorinya, yaitu teori produksi, teori konsumsi, teori distribusi, dan teori investasi. Sahur Syam ini sebetulnya bukan hanya bicara tentang konsumsi, bukan hanya bicara tentang takjil, iftar, sahur, dan kebutuhan-kebutuhan konsumsi lainnya. Tapi titik berat dari ibadah Syam ini adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan rizki dari Allah kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana ibadah Syam yang luar biasa, besarnya ini, keistimewaannya ini, pahalanya ini, tapi bagi pihak tertentu boleh dikompensasi hanya dengan membayar fidyah. Fidyah itu dalam fiqih adalah satu mud. Mud itu dari kata madda, ya muddu. Jadi kalau orang berdoa, kita berdoa biasanya ya muddu yadai. Seseorang yang berdoa itu mengangkat kedua telapak tangannya, menempelkannya. Jadi satu mud itu kira-kira setangkup ini, makanan pokok. Padahal satu hari puasa yang ditinggalkan tidak akan bisa di cover dengan 1 tahun puasa. Sisi yang lain, di akhir Ramadan kita diperintahkan zakatul fitri. Kita menganggap ringan zakat fitrah itu atau zakat fitri itu. Tapi Nabi mengatakan amalan selama bulan Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard. Amalan kita ini akan nanti floating, tidak akan sampai kepada Allah. Dia mengambang di antara langit dan bumi sehingga seseorang menunaikan zakat fitrah. Tum'atun lil masakin wa tuhratun lis shaim. Yang ia menjadi pembersih dari orang yang berpuasa itu, karena walaupun kita puasa seringkali kotoran-kotoran, dosa-dosa sengaja maupun tidak itu masih menempel. Maka dibersihkan lewat zakat fitrah itu. Dan kalimat pertama adalah memberi makan kepada orang-orang miskin. Tidak hanya puasa, kita melakukan ibadah puncak, ibadah haji. Kesalahan-kesalahan ihram yang bisa jadi itu menyangkut hal yang wajib, tapi bisa di-cover dengan kita membayar dam. Kecuali kalau rukun. Ada rukun haji, ada wajib haji. Zakat juga ibadah finansial. Bahkan kalau kita berbicara tentang ibadah-ibadah dalam rukun Islam, itu aspek ekonominya sebetulnya sangat kuat. Kita bersyukur malam ini sebelum kita bertarawih, saya khususnya berterima kasih diberi kesempatan bersilaturahim kembali. Ini silaturahim tahunan di masjid kita ini. Ya, lewat adik saya Suwadika Yanafi, saya bisa hadir. Dan malam ini kita merasakan kenyamanan malam Ramadan. Malam disebut dalam Al-Quran itu 92 kali, melebihi sebutan Allah dari siang. Siang hanya disebut 57 kali dalam Al-Quran. Ini menandakan, ini mengisyaratkan bahwa malam lebih istimewa sebetulnya. Malam itu lebih memberikan kenyamanan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran, malam itu adalah lail atau lailun.
Kadang disebut dengan term yang lain, yaitu lailatun dengan ta marbutah di akhirnya. Kalau disebut lailun atau lail, itu adalah saatnya atau waktunya malam itu. Kalau Al-Quran menggunakan kata lailatun dengan ta marbutah, maka yang dimaksud oleh ayat itu adalah keistimewaan dari malam itu. Ketika Allah menyebut tentang malam dalam artian waktu, maka menyebutnya misalnya walaili idza saja, walaili idza yaghsha, demi waktu malam yang ia telah menutupi cahaya siang. Tapi ketika menyebut tentang Lailatul Qadar, keistimewaan malam, maka menggunakan dalam surah Al-Qadar ayat 1, inna anzalnahu fi lailatul qadr, tidak menggunakan laila. Begitupun sebutan-sebutan Al-Quran untuk berbagai rahasia dan misteri di malam hari. Dan memang banyak sekali asrullah, rahasia-rahasia Allah itu yang Allah ungkapkan pada malam hari. Nuzulul Quran, ya, Lailatul Qadar, kemudian juga peristiwa Isra Mi'raj, itu malam hari. Di malam inilah sebetulnya secara psikis orang-orang yang bertakwa itu tengah mengalami kelembutan hati. Di malam hari umumnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka merasakan bahwa batiniahnya tengah dekat dengan Tuhannya. Maka malam hari kalau kita sholat, apalagi tahajud, kita mungkin bisa meneteskan air mata. Bisa jadi sajadah kita basah. Yang itu tidak terjadi di siang hari. Malam ini adalah waktu kita mendaki langit. Dan siang itu, di mana akal dan fisik kita yang dominan, kita mencari ma'isyah untuk menjalankan kehidupan. Lail itu maknanya secara lughah artinya hitam atau pekat. Dan Allah menciptakan malam ini hitamnya bertingkat-tingkat, kepekatannya bertingkat-tingkat. Maka disebut kemudian ada sepertiga malam pertama yang masih terang setelah ghurubus syams, setelah matahari tenggelam. Kita masih bisa melihat benda-benda tertentu, ya, karena mungkin ada cahaya bulan. Nanti ada nisful lail, atau disebut juga dalam bahasa lain, ya, sepertiga malam yang kedua. Semakin pekat. Dan kemudian nanti sepertiga malam terakhir. Disinilah sebetulnya rahasia-rahasia yang diterima oleh orang-orang soleh dari Allah, dari langit. Bahkan Allah turun ke langit dunia dalam sebuah hadis Abi Hurairah, itu pada sepertiga malam terakhir. Itulah yang disebut dengan Quran Al-Fajr, di mana derasnya ayat Al-Quran turun itu pada saat fajar, menjelang fajar, yang kita sebut dengan waktu sahur. Maka Nabi SAW berpesan jangan tinggalkan sahur itu. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kamu, jangan tinggalkan. Walaupun mungkin hanya 1 suap, 2 suap yang engkau makan. Karena hakikatnya hidangan sahur itu adalah hidangan langit. Itu makanan berkah, itu minuman berkah. Karena turun malaikat, Allah turun memberkahi bumi ini. Dan di malam itu, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala justru menunggu, mencari mana hambanya yang tengah meminta, aku akan berikan. Mana yang tengah berdoa, aku akan ijabah. Mana yang tengah memohon ampunan, aku akan berikan ampunan itu. Saya ingin meng-close, menutup kultum ini, karena kultum itu kan kuliah terserah antum ya Ustaz. Ya boleh 7 menit, boleh 10 menit ya. Dan kalau saya ceramah panjang nanti jadi kayak ceramah seminar gitu ya. Saya ingin mengajak kita coba kita lihat surah Az-Zariyat. Ya, surah Az-Zariyat itu kalau tidak salah surah ke-50 yang diapit oleh surah Qaf dan Al-Ahqaf. Jumlahnya 60 ayat, dia merupakan surah Makkiyah. Yang ingin saya sampaikan adalah lihatlah ayat 15 sampai 19. Nanti kalimat utamanya itu pada ayat ke-18-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Saya mohon izin menerjemahkan. Ini ada sahabat saya yang lebih ahli dari saya. Orang-orang bertakwa nanti akan menempati klaster-klaster surga yang sangat mewah, lagi indah. Yang juga mereka berada di tengah-tengah mata air yang jernih. Mereka menerima imbalan yang besar dari Tuhan mereka. Karena dulu waktu di dunia mereka termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsinin. Siapa yang disebut dengan muhsinin itu ada 3 kriterianya di sini. Yang pertama adalah mereka kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu waktu hidupnya hanya sedikit mengambil waktu malam untuk tidur. Puasa ini sebetulnya mengajarkan kita untuk sering bangun malam. Ramadan ini datang, pelajaran penting salah satunya adalah kita mengurangi tidur. Walaupun kadang-kadang kita balasnya siang hari gitu, apalagi libur Sabtu Minggu gitu ya. Kemarin itu setelah sholat subuh mungkin bablas sampai mau asar baru sholat zuhur gitu ya. Tapi bukan jamaah kita alhamdulillah. Di sini sih nggak seperti itu, ya paling 10-20 orang lah gitu ya. Pertama, cirinya orang yang muhsinin yang menempati surga itu adalah mereka yang malamnya, apalagi malam bulan Ramadan, mereka gunakan untuk beribadah. Bahasa lainnya qiyamul lail, bangun malam untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya melulu salat, bisa membaca Al-Quran, bisa berbuat baik, bisa bersedekah, bisa beriktikaf, bisa mungkin tengah melayani masyarakat. Yang kedua, mereka wabil ashari hum yastaghfirun. Dia ambil momentum sahur itu yang sangat penuh rahasia itu untuk memohon ampun kepada Tuhan mereka. Saya sarankan ayat ini kita amalkan, Pak. Bangun sahur, ambil wudhu sebentar, kalau bisa sholat tahajud dulu dan perbanyak istighfar. Karena ciri para anbiya, orang-orang yang solehin itu adalah mereka memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur itu. Wabil ashar, ashar itu jamak dari kata sahar. Ya, ada sahur, ada sahar, ada ashur. Ya, kalau ashar atau sahar itu waktunya, kalau sahur makanannya. Ya, kalau suhur itu saat dimana kita menyantap makanan itu. Tapi seringkali digunakan satu kata yaitu sahur. Ini yang kedua. Ini masih ada kurang lebih 22 hari, 22 malam, Pak. Dan kita tahu bahwa frekuensi kehebatan bulan Ramadan bukan di malam-malam pertama. Justru di malam-malam terakhir. Tidak ada hadiah itu yang diberikan di muka. Ini pelajaran penting. Yang namanya hadiah itu pasti diberikan di akhir. Siapa pemenangnya? Kalau kita bersemangat malam ini, lanjutkan semangat kita, bahkan mungkin harus lebih semangat lagi. Bil ashar. Disebut ayat ini 2 kali, ya. Wal mustaghfirina bil ashar di ayat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ini penting, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilina wal mahrum. Ini jangan kita lupa. Dan di dalam harta mereka alokasikan untuk orang-orang yang memerlukan, orang-orang miskin, baik yang meminta, yang mengajukan proposal, yang mengetuk pintu, yang meng-SMS, yang mau-WA, atau mereka yang tidak mau meminta. Mereka itu fakir, miskin, tapi li ta'afuf, karena dia malu untuk meminta. Ini yang lebih hebat sebetulnya. Orang miskin fakir tidak meminta, itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini salah satu pesan moralnya adalah kita diharapkan banyak berderma, banyak berinfak, banyak memberikan pertolongan kepada fakir miskin. Kita bersihkan harta ini di bulan Ramadan. Bahkan kita boleh mempercepat zakat kita. Kalau bulan ini kita lagi menyusun untuk ya PPh 21, membayar pajak karena paling telat mungkin akhir bulan ini.
Maka mengapa tidak kita gunakan Ramadan ini sebagaimana Utsman bin Affan, dia hitung dikalkulasi asetnya. Bahkan termasuk tagihan-tagihan yang belum ia terima, ia masukkan komponen sebagai total potongan dari zakatnya. Sebaiknya ini kita lakukan. Ya, sehingga insya Allah Allah akan memberkahi harta kita. Dan yang juga penting di bulan Ramadan ini adalah kita mempersiapkan bagaimana kita menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ini penting. Bulan Ramadan itu dari kata Ramadan bitaskin mim, artinya matorun ya'ti waqtal kharif. Ramadan ini maknanya menurut Imam Al-Khalil, seorang ahli filologi abad ke-17, ada tafsir beliau, tafsir Al-Khalil di jilid 2. Dia mengatakan bahwa Ramadan itu matorun ya'ti waqtal kharif. Hujan deras yang turun di tengah kemarau panjang, di tengah musim gugur yang begitu panas. Jadi kalau musim itu panjang sekali, maka terjadi ya kehidupan yang mungkin kalau orang Surabaya bilang sumo gitu ya, orang Sunda bilang haredang gitu ya, orang Betawi bilang gerah gitu ya. Jadi panas luar biasa, tanah pun kering, tumbuh-tumbuhan mati, binatang ternak tidak punya kesempatan mendapatkan air minum, ya, dan debu berterbangan. Maka wasumia bidzalika, bulan ini disebutkan dengan nama Ramadan. Kenapa? Karena dia datang untuk menghilangkan debu-debu, kotoran-kotoran, dan mengalirkan keimanan di ranting-ranting hati orang yang beriman. Maka pada malam-malam Ramadan, pada hari-hari bulan Ramadan, umumnya kita lebih merasa dekat dengan Allah, lebih merasa dekat dengan masjid, kita lebih merasa dekat dengan kebaikan-kebaikan. Dan sebagai penutup saya, menurut Imam Abu Laid As-Samarqandi dalam kitab beliau yang sederhana Tanbihul Ghafilin, mudah-mudahan nanti kita termasuk orang yang berombongan masuk surga setelah proses panjang sebelumnya, ya, disidik, diselidik, diinvestigasi, disiksa mungkin dulu, dicuci dulu. Kita nanti akan masuk rombongan melihat pintu gerbang surga. Kata beliau begini, ada 3 kalimat di dalam surga itu yang terlihat bercahaya, bisa dilihat dari ribuan kilometer. Orang-orang yang antri satu persatu masuk ke pintu gerbang surga. Yang pertama adalah kalimat syahadatain, 2 kalimat syahadat. Karena tidak akan masuk ke pintu gerbang itu kecuali mereka yang bersyahadatain. Kalimat kedua yang dibaca oleh setiap yang akan masuk ke surga adalah ummatun mudznibatun wa rabbun ghafur. Manusia-manusia yang sebetulnya penuh dosa, tapi Tuhan telah mengampuninya. Jadi yang masuk surga itu bukan orang-orang yang suci sebetulnya, tapi juga orang-orang yang punya dosa sebagaimana mungkin kita. Dan yang ketiga kalimatnya, ketika membaca ini calon-calon ahli surga, banyak yang masih menyesal walaupun sebentar lagi masuk ke pintu gerbang surga. Kenapa? Karena dia membaca kalimat ini, wajadna ma amilna robahna ma qaddamna wa akhsarna ma khalafna. Kami menerima balasan Allah yang besar ini. Kami telah menerima kebaikan Allah dari amal-amal dulu kami di dunia, tapi kami tetap merasa rugi karena sedekah kami di dunia sangat sedikit. Harta yang kami keluarkan untuk Allah lebih banyak yang masih kami sisakan, sehingga kami tidak mendapatkan tempat sebagaimana yang lain-lain, mendapatkan tempat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan pesan bulan Ramadan yang salah satu intinya adalah pembersihan harta, empati, kedermawanan, mudah-mudahan bisa kita lakukan sebagaimana kemampuan kita masing-masing. Dan mari kita menikmati waktu-waktu malam bulan Ramadan, karena inilah rahasia-rahasia dan peristiwa-peristiwa penting terjadi hanya pada bulan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.